Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu karena waktu kita juga nggak terlalu banyak ya. Oke, sudah kelihatan ya semuanya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Saya berterima kasih bisa diundang di forum ini oleh Kang Mujizat Alam yang meminta saya untuk berbagi dan berdiskusi tentang kawasan geopolitik di kawasan Asia Pasifik itu seperti apa. Pembahasan saya sendiri lebih menyentuh hal-hal yang sifatnya general dan tidak terlalu menyentuh hal-hal teknis. Dan saya juga tidak banyak menampilkan slide, tapi lebih banyak fokus pada poin-poin yang menjadi titik perhatian sekarang itu seperti apa teman-teman di sini. Baik, yang pertama. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama di sini adalah bagaimana kondisi Laut Tiongkok Selatan di era terkini. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Laut Tiongkok Selatan ini kan sebenarnya lautan yang memegang kendali teritori yang luar biasa. Maksud saya, lautan ini memegang kendali perdagangan tersibuk kedua setelah Selat Malaka, memegang kendali alur perdagangan energi, dan juga ekspor-impor. Nah, hal itu belum ditambah pula dengan adanya kekayaan mineral tambang bawah laut yang itu nilainya bisa miliaran dolar. Nah, adanya potensi-potensi itu yang kemudian menyebabkan dua negara di dunia saat ini, saya nyebutnya Tiongkok ya teman-teman, karena mengikuti arahan dari pemerintah untuk menyebut China sebagai Tiongkok. Jadi Tiongkok di sini tampil sebagai new emerging power yang ke depan bisa mengalahkan hegemoni Amerika Serikat di kurang lebih di tahun 2030. Dan juga tentunya Amerika Serikat yang selama ini secara tradisional adalah kekuatan global. Nah, mengapa kedua negara ini menjadi aktor penting dalam membahas konflik Laut Cina Selatan? Nah, ini terkait pula dengan adanya pendekatan hegemoni yang ditampilkan oleh kedua negara dalam memperebutkan pengaruh di lautan ini, teman-teman. Jadi, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah adanya pendekatan Pak Sinika. Apa itu Pak Sinika? Yakni adalah klaim atas teritori Laut Tiongkok Selatan yang itu dulunya menurut klaim dari sumber-sumber sejarah di Tiongkok sana adalah bagian dari lautan dinasti Kaisaran terdahulu. Jadi kalau kita bisa menyimak kembali sejarah sebelumnya, adanya ekspedisi Laksamana Cheng Ho atau kemudian ekspedisi Marco Polo ke Tiongkok juga, dan juga ekspedisi lain ke India dan Arab. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya interaksi Tiongkok dengan lautan Tiongkok Selatan sudah lama terjadi, teman-teman. Jadi mereka mengklaim berdasarkan fakta sejarah. Nah, dari situ kemudian mereka mengklaim adanya bahwa lautan ini tidak bisa terelakkan dan terlepaskan menjadi bagian dari teritorial negara Tiongkok modern sekarang ini. Nah, makanya kemudian berbagai macam pulau yang ada di sekitar atau berada di lautan Tiongkok Selatan ini secara otomatis, secara historis adalah bagian dari Tiongkok. Nah, secara lebih lanjut, Pak Sinika ini kan terdiri dari dua jenis klaim, teman-teman, yakni First Chain Island, yakni Taiwan, yang kita tahu sekarang itu adalah wilayah konflik menurut versi Tiongkok, namun menurut versi global itu adalah negara independen.
dan juga Spratly Island atau Kepulauan Paracel. Nah, dua negara dan kepulauan ini merupakan wilayah yang berada di lautan Tiongkok Selatan, yang selama ini pula menjadi titik perhatian atau titik panas diplomasi Tiongkok ke negara-negara lainnya di dunia. Nah, yang kedua adalah Second Chain Island, yakni meliputi Jepang, Kepulauan Kuril, dan juga Filipina Utara. Nah, mengapa kok Jepang dan Filipina Utara masuk bagian dari teritori Cina? Tiongkok. Karena kalau berdasarkan fakta sejarah dari dinasti-dinasti sebelumnya, dulu entah itu Korea, Jepang, atau Kepulauan Kuril itu bagian dari Kekaisaran Tiongkok secara teritori wilayah. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya Tiongkok ini kan pernah kontrol oleh Mongol kan. Nah, mereka pernah sampai ke Jepang, pernah sampai ke Kuril Island, pernah sampai ke Filipina. Nah, klaim-klaim ini yang kemudian didasarkan pada suatu paradigma bahwa ke depan pulau-pulau yang sekarang ini menjadi negara merdeka itu juga akan nantinya masuk ke dalam teritori Tiongkok. Nah, secara lebih lanjut, First Chain Island ini itu sudah dimulai sejak tahun 2010 kalau saya dan teman-teman membaca buku putih pertahanan Tiongkok. Jadi menurut versinya Tentara Pembebasan Rakyatnya Cina atau TNI-nya Tiongkok itu menyebutkan bahwa Taiwan dan Spratly Island itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok. Dan ini pula yang menyebabkan Tiongkok berani untuk kemudian menggertak negara-negara lain yang itu berusaha untuk menyinggung soal masalah Taiwan dan Spratly Island. Nah, itu tercantum dalam buku putih pertahanan di tahun 2010. Nah, lalu bagaimana yang ada di Second Chain Island? Nah, kita bisa simak bahwa kalau menurut buku putih pertahanan, People Liberation Army itu menyebutkan bahwa Second Chain Island ini akan tercapai sebelum tahun 2050. Artinya ketika armada angkatan laut Tiongkok sudah makin kuat dengan adanya ekspansi kapal induk yang mampu mengurangi hegemoni Amerika Serikat di kawasan, maka tidak memungkinkan nanti kalau nanti wilayah-wilayah Jepang, Filipina itu bagian dari Tiongkok. Karena ini lebih pada faktor pembangunan perlombaan senjata yang pada akhirnya membuat negara lain akan takluk. Nah, jadi itu yang pertama teman-teman. Jadi kondisi laut Tiongkok Selatan secara geopolitik yang pertama ditandai dengan bangkitnya Pak Sinica. Nah, lalu yang kedua apa? Nah, yang kedua menariknya adalah apa yang kita sebut sebagai Pak Americana. Apa itu Pak Americana? Ya, ini lebih pada paham tradisional kekuatan Amerika Serikat sebagai kekuatan global yang berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya di negara-negara lain. Nah, terkhususnya untuk kawasan Pasifik, mereka bersama dengan para aliansinya di negara seperti halnya Taiwan, Jepang, dan Australia berusaha untuk menjadikan kawasan Tiongkok Selatan ini bukan menjadi kawasan teritori satu wilayah, dalam hal ini Tiongkok, tetap menjadi kawasan teritori yang bebas sesuai dengan konvenan internasional. Nah, makanya kemudian Amerika Serikat sendiri sangat peduli dengan adanya klaim sepihak yang didasarkan pada Pak Sinica ini. Nah, secara lebih lanjut, Pak Amerika ini dicondong pada penyebaran atau penguatan nilai-nilai liberalisme atau kapitalisme yang itu
menjadikan bahwa yang namanya kawasan internasional itu kawasan bebas yang itu tidak bisa diklaim oleh negara subjek asalkan itu tidak menyinggung zona ekonomi eksklusif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat kemudian berusaha untuk menandingi kekuatan Tiongkok dengan berupaya mengajak mitranya di kawasan seperti Taiwan, Jepang, dan Australia di sini. Nah, tiga negara ini secara tradisional adalah sekutu Amerika Serikat di Pasifik. Taiwan dan Jepang di Asia, dan Australia di Pasifik tentunya. Nah, ini teman-teman, jadi kita bisa simak bahwa Pak Sinica sendiri secara geopolitik adalah klaim teritori sepihak Tiongkok atas lautan Tiongkok Selatan. Sementara Pak Amerika nanti adalah secara geopolitik dia maknanya sebagai bentuk pengaruh Amerika Serikat dalam upaya mempertahankan bahwa laut tersebut adalah kawasan netral dari kepentingan politik manapun. Nah, pada akhirnya kemudian kedua negara ini, baik itu Amerika Serikat dan Tiongkok maksud saya, itu mengedepankan yang namanya Blue Water Navy, yakni berupaya untuk berperang untuk mendapatkan kontrol akses di Laut Tiongkok Selatan, yakni dengan berupaya mengerahkan semua armada persenjataan tentara untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang mampu mendominasi secara signifikan ini. Nah, ini teman-teman, kita bisa simak bahwa secara general seperti ini kondisi Tiongkok Selatan hari ini, teman-teman. Nah, ini peta yang tadi menjelaskan tentang dua paradigma yang telah saya sebutkan di awal tadi, yakni Pak Americana dan juga Pak Sinica. Nah, kita bisa simak di sini ada berbagai macam warna atau garis teritori yang diklaim oleh berbagai negara yang ada di kawasan Tiongkok Selatan. Kita bisa lihat kalau yang merah ini itu Tiongkok, kuning ini Malaysia, biru ini Vietnam, hijau ini Brunei, yang gini. Kemudian yang agak ungu jingga ini adalah Filipina, dan merah ini Taiwan. Kelihatan Taiwan ya. Nah, kita bisa simak di sini adanya saling klaim teritori wilayah yang ada di Laut Tiongkok Selatan. Nah, kita bisa simak klaimnya sangat luas banget. Ini sampai menyinggung Laut Natuna Utara di sini. Nah, ternyata kita bisa lihat selanjutnya adalah klaim teritori atas dasar Pak Sinica ini menyinggung laut wilayah zona ekonomi eksklusif negara lain. Kita bisa simak di sini Vietnam itu terkena dampaknya, kemudian Brunei juga terkena, Filipina juga terkena. Nah, kalau melihat dari peta ini, kita bisa simak ternyata negara-negara yang langsung terkena dampaknya itu sekarang ini baru Vietnam, Brunei, dan Filipina. Malaysia terkena tapi juga tidak dampaknya seperti Vietnam maupun Filipina. Nah, ini pertarungan di sini memperlihatkan bahwa Pak Sinica ini berusaha untuk mengklaim kembali jalur-jalur pelayanan tradisional yang dulu pernah dilakukan oleh para ekspedisi Laksamana Tiongkok terdahulu, yang juga kita bisa lihat alurnya sama seperti yang diklaim di lautan ini, teman-teman. Nah, Galdrian Amerika Serikat sendiri itu lebih condong mengekspor senjata, baik itu Taiwan maupun ke Singapura, atau melakukan patroli wilayah di sini, terutama di Spratly Island yang sekarang ini masih wilayah sengketa, teman-teman, dan Paracel Island.
Nah, secara garis besar inilah kondisi geopolitik di kawasan Tiongkok Selatan yang kita bisa simak, saling klaim dan sikap unilateral Tiongkok dalam mengklaim wilayah ternyata mengganggu atau membuat disrupsi diplomatik di sini, dan itu yang kemudian mengharuskan Amerika Serikat harus hadir karena Amerika Serikat juga berkepentingan kalau wilayah ini kemudian diklaim sepihak, itu akan mengganggu stabilitas perdagangan dan ekonomi internasional tentunya, yang dimana Amerika Serikat juga sangat peduli dengan hal itu, teman-teman. Nah, lanjut. Lalu bagaimana dengan adanya pertarungan dua PAK tadi, PAK Sinica dan PAK Americana, dan juga saling klaim teritorial di Tiongkok Selatan dengan Indonesia dan juga Australia dalam hal ini. Jadi sebenarnya kan kalau Australia ini adalah aktor baru ya teman-teman, yang kemudian hadir dalam persoalan konflik Laut Tiongkok Selatan hari ini. Nah, satu hal yang menarik kenapa Australia mau bergabung dengan Amerika Serikat adalah ikatan Fakta Pertahanan ANZUS. Maaf, saya belum buat poin di slide ini. Jadi ANZUS itu Australia, New Zealand, and United States itu adalah fakta pertahanan antara ketiga negara itu yang sekiranya adalah kalau misalnya satu negara itu merasa terancam atau ikut perang, maka negara lain harus ikut berperang karena persepsi ancaman itu kolektif, bukan satu negara saja, teman-teman. Nah, ini yang kemudian mengharuskan Australia kemudian bergabung dalam ketegangan regional, terutama di Tiongkok Selatan. Dan juga kita juga tahu bahwa Australia dan Tiongkok ini sama-sama dalam kondisi diplomatik yang kurang begitu baik beberapa hari ini, teman-teman. Misalnya adanya isu keamanan cyber yang itu dialamatkan pada teknologi Huawei. Jadi di Australia sendiri itu melarang adanya teknologi Huawei untuk diterapkan di Australia karena berpotensi untuk mencuri data-data konsumen atau data-data intelijen, yang itu tentunya akan merugikan Australia sendiri, teman-teman. Dan itu ternyata dibalas dengan secara politik perdagangan. Tiongkok kemudian menerapkan tarif tertinggi untuk ekspor anggur dan juga ekspor gandum dari Australia. Nah, kita tahu bahwa Australia sendiri pasar terbesar anggurnya setelah Eropa adalah Tiongkok. Jadi kalau misalnya Tiongkok itu menerapkan tarif dagangnya tinggi, itu berdampak pada alur ekspornya Australia. Namun saya pikir Australia sendiri tidak begitu bergeming dengan adanya ancaman seperti itu, karena saya lihat dan teman-teman juga tahu mungkin Australia sendiri sekarang lebih berani dalam menghadapi Tiongkok karena Mas izin, mohon maaf, ya. waktunya 5 menit lagi ya Mas. Oh ya, maaf. Silakan lanjutkan kembali Mas. Oh maaf. Jadi itu yang tadi dalam hal ini isu kemerdekaan Taiwan menjadi masalah di sini. Yang selanjutnya adalah ASEAN sendiri tidak terlalu peduli ya dengan adanya konflik karena kawasan ASEAN dan Indonesia pada khususnya itu juga banyak tertolong dengan donasi Tiongkok melalui One Belt One Road, sehingga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan ketegangan Tiongkok dan Australia. Namun yang menarik di sini adalah ternyata Indonesia itu keberatan dengan adanya militer Amerika Serikat yang ada di Darwin di kawasan Northern Territory, dan juga beberapa kapal armada First Fleet AS yang ada di Singapura, yang tentunya itu istilahnya agak mengganggu atau membuat disrupsi militer Indonesia di kawasan Selat Malaka dan juga Laut Tiongkok Selatan, karena kita tahu Laut Natuna Utara juga menjadi titik perhatian utama saat ini bagi TNI sekarang. Namun saya pikir
Dan teman-teman juga bisa memahami kalau Indonesia, negara kita kan selama ini menjadi pendukung One China Policy yang kita tahu bahwa tidak akan mengakui Taiwan, tapi lebih condong mengakui Tiongkok sebagai Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara yang berdaulat atas daratan Tiongkok khususnya, dan lebih mengedepankan Code of Conduct dalam perselisihan regional daripada menggunakan pendekatan militer karena berdampak pada dampak yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, singkat dari saya. Lalu bagaimana kita membaca potensi konflik di Asia Pasifik? Nah, kalau kita kembali ke masa Trump, secara singkat, konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat itu sudah cukup banyak terjadi ya. Isu Hong Kong, isu Taiwan, Uyghur, dan sebagainya itu warisan dari pemerintahan Trump sebelumnya, yang saat ini berusaha untuk diselesaikan oleh pemerintahan Joe Biden kan. Nah, ada pula konflik zona ekonomi eksklusif dengan Brunei dan Malaysia dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Ini masih menjadi potensi perang terbuka masih ada karena ada perang ZEE di sini. Dan juga yang paling mutakhir adalah isu kemerdekaan Taiwan yang saat ini menjadi titik utama perhatian Tiongkok kan. Kalau misalnya negara lain berusaha untuk mengakui kemerdekaan Taiwan dan Taiwan secara unilateral itu mengakui kemerdekaannya, maka tidak mustahil Tiongkok akan membalas dengan cara militer dan diplomasi bagi negara-negara lain yang itu mengakui Taiwan. Dan itu kan berdampak pada krisis karena kita tahu bahwa banyak negara sekarang ini bergantung pada perekonomian Tiongkok karena sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia kan teman-teman. Jadi ini yang menjadi titik konfliknya di sini. Dan terakhir ada Laut Natuna Utara yang kita tahu menjadi arena perang terbuka, potensi arena perang terbuka dengan Tiongkok kalau Tiongkok itu semakin agresif dalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan. Singkat dari saya kesimpulan, kita bisa simak secara general kalau geopolitik di kawasan Asia Pasifik itu cenderung didominasi oleh politik identitas, yakni Pax Sinica dan Pax Americana. Lalu yang itu menyimbolkan identitas kedua negara sebagai negara superpower yang berusaha untuk diterapkan di kontrol wilayah. Dalam hal ini kontrol atas teritori Laut Tiongkok Selatan. Dan kemudian pertarungan kekuatan di Tiongkok Selatan sendiri tidak hanya mencerminkan supremasi global, tapi juga berebutan atas kontrol laut. Beberapa negara masih berkepentingan dalam hal ini. Dan terakhir, Australia sendiri masuk ke arena konflik karena ikatan MEDSIP yang tadi saya singgung di sebelumnya, ikatan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat yang menegaskan bahwa persepsi ancaman dan keamanan itu satu negara itu akan menjadi kolektif kalau misalnya satu negara bisa terancam. Sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kang Zen. Terima kasih.